harus siapkan yang punya anak laki, itu harus siapkan pulang sekolah makan minumnya. Dan ibu harus tanya dia, sudah makan sayang? Abang sudah makan? Adik sudah makan? Itu pertanyaan yang paling cocok buat otak laki-laki. Walaupun kita sudah tahu dia mungkin jajan di rumah, tapi siapkan. Begitu juga suami kita. Datang jam 2 malam, ayah sudah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 sih. Wah, jam 2 bilang belum, alhamdulillah juga. Ya paham ya Bu? Nah, ini juga otak syahwat birahi. Laki-laki memang nggak ngomongin perempuan, tapi kalau ada yang selebatan, udah gitu bajunya nggak sopan, langsung hipotalamusnya terstimulasi. Dia ngomong sama temennya, kece boy, kece, kayak bola ya. Tetap juga diumpamakan benda. Apanya kayak bola? Kepalanya. Laki-laki begitu. Ya, bercandaan laki-laki begitu. Orang bokong perempuan dibilangnya smartboard. Iya kan laki-laki. Semua dianalogikan dengan benda. Ya, paham ya Bu? Jadi laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dampingi aja Bu. Ya. Kok loncat? Tidur. Remaja perlu banyak tidur. Buat laki-laki harus tidurnya cukup antara 8 sampai 10 jam. Nah, laki-laki. Ya. Dan laki-laki itu sesungguhnya anak laki-laki SMP SMA itu kalau boleh milih Bu, sekolah atau di rumah, dipilih rumah Bu. Ya, kenapa? Buat laki-laki pergi ke sekolah dengan dibatasi, nggak boleh keluyuran, smartphone-nya dikumpulin, itu adalah siksaan buat mereka. Ibu harus paham itu. Jadi kalau dia pulang kayaknya gembira banget dan langsung cari gadgetnya, itu harus paham juga Bu. Kenapa? Dia dari jam 7 sampai jam 5 nggak boleh pegang gadget. Berapa jam Bu? 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 10 jam. Buat laki-laki itu sebuah siksaan. Kenapa? Karena laki-laki otaknya benda. Era sekarang era gadget. Itu siksaan buat mereka. Ya, apalagi yang kurang tidur Bu. Ibu harus pastikan tidurnya agak banyak. Makanya kalau libur itu mereka pasti ya, iya dia tanya dulu. Kalau yang anak yang sopan masih tanya, Bu hari ini nggak ada acara kan? Kalau nggak, ngapain? Mau tidur. Itu anak laki-laki, dia butuh tidur yang lebih banyak. Ya, nah ini dia. Karena bukan apa-apa Bu. Ya, kalau kurang tidur dia nggak bisa menyerap pelajaran di sekolah. Ya, oke. Dan kalau laki-laki datang Bu, anak laki-laki datang dan kelihatannya dia capek banget, penat banget, ibu nggak usah tanya macam-macam. Laki-laki nggak suka. Ya, laki-laki itu dia nggak suka kalau nih dia tertekan tidak mau bicara Bu. Kalau perempuan bicara. Laki-laki kalau ibu datang terus kayaknya capek banget dan apalagi habis ujian, ibu sambut aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah anak bunda sudah datang. Capek ya? Iya. Udah diam. Ambilin aja minum, makan. Ingat hipotalamusnya lebar kan? Udah makan sayang? Belum, makasih aja. Dan ngomongnya dikit-dikit. Ya ibu nggak usah marah ya. Ya. Nggak usah kepo. Kayaknya capek banget sayang. Bawa cerita sama bunda. Bunda ini kan ibumu yang melahirkanmu. Tahu nggak anak laki mau bilang apa kalau kita begitu Bu? Dia mau bilang sama ibunya diam. Cuman takut durhaka. Gak bisa, sudah biarin aja. Kenapa? Laki-laki kalau sedang ada masalah harus dikasih waktu. Kenapa? Otak kanannya sedang cari solusi masalah. Ibu tenang aja. Kalau saya suka tambahan gini, kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Jadi kalau udah mau ngomong, udah mau ngomong panggil ibu ya. Kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Udah. Kalau ada anak laki-laki cerita masalahnya sama ibunya, berarti dia sudah pikirin dan punya solusi. Paham ya Bu? Dan ibu harus bangga terhadap solusinya. Ya, temen aku pun, gila di sekolah itu jahil banget, semua guru-guru dijailin. Kan dia cerita kan? Terus aja dulu. Iya, aku juga dijailin, aku kesel banget tuh. Terus solusimu apa? Ya aku datengin dia, damprat aja dia. Oh, keren. Jangan juga saya damprat aja dia. Jangan gitu sayang, itu nggak baik, melanggar hak asasi manusia. Nggak usah, pokoknya anak laki-laki cerita, dia menceritakan kejantanannya, kehebatannya, ibu bilang aja keren. Udah cukup. Iya, karena memang sedang belajar untuk menjadi laki-laki yang menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya. Bahkan kalau nanti suami atau anak laki-laki kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Pokoknya makanya waktu dia sedang belajar SMP SMA mengatasi masalahnya dengan bentuk kejantanan, ibu bilang aja keren. Udah cukup. Nggak usah juga komporin. Besok lagi dia begitu, ya, kamprat pukul, jangan begitu. Ya, cukup keren. Paham ya Bu?
Jadi kalau anak laki curhat berarti ada masalah dan dia sudah ada solusinya. Ibu harus tanya, solusi kamu apa? Solusi. Tapi dengar dulu ya Bu, jangan dia, Bunda, aku mau ngomong solusi kamu apa? Jangan begitu. Jadi dengarkan dia dulu cerita, baru kita endingnya tanya solusi kamu apa. Tapi kalau anak perempuan, dengarkan saja, ya, nggak usah kasih solusi, oke? Karena perempuan nggak usah kasih solusi Bu, dia udah plong. Kenapa? Karena perempuan harus ngomong dulu. Waktu dia habis ngomong, dia tahu solusinya apa. Yang penting ngomong dulu. Dia dengar dulu lewat telinganya. Oh iya ya, harusnya gue gini nih. Tapi dia harus ngomong dulu, oke? Paham ya Bu ya? Ini anak perempuan, ini anak laki. Kalau ibu suruh bapaknya ngomong sama laki-laki, SMP SMA laki-laki itu sedang jadi laki-laki banget, maka bertengkarnya sama bapaknya. Ya, itu yang anak laki-laki itu Bu, lagi jadi laki-laki banget, apa testosteronnya banjir. Bahkan kalau bapaknya umur 40, udah turun nggak testosteronnya? Ya kan? Nah dia umurnya baru misalnya yang 15 atau 4, lagi tinggi kan? Dia laki-laki banget. Ini bertengkar sama anak-anak yang sering bermasalah pakai narkoba, itu pasti bertengkarnya sama bapaknya. Nah kalau anak perempuan yang pakai narkoba masa remaja, itu bertengkarnya sama ibunya. Ya, kenapa? Karena ibunya selalu kasih nasihat waktu dia mau mens. Dibantah, ibunya marah. Ya. Dan ingat Ibu, kalau bapak-bapak kasih nasihat sama anak, dia nggak akan banyak ngomong. Pernah saya bilang sama suami saya, ayah, nasihatin dong anak laki-lakinya kan 4. Oke, besok malam aku nasihati. Saya ngumpet di dapur. Saya lihat suami saya panggil anaknya, Lanang, priok aku jalan sini. Udah duduk, kalian semua. Habis itu nonton bareng-bareng, nonton bola. Saya lihat kok begitu sih. Sebelum belajar ya, sini mas sini. Jadi dia datang sama saya di dapur. Kenapa sih? Udah ngomong, udah nasihatin, udah. Mana tadi kan udah bilang gini. Kayak aku dong ngomong tuh Bu, ya kayak aku. Nggak bisa laki-laki Bu. Apalagi udah malam 7.000 kata sudah habis. Nggak bakal laki-laki bapak ngajarin anaknya malam-malam itu ngomongnya mulai dari definisi. Nah, nakal definisinya adalah, nggak boleh. Cuman begini aja tuh udah nasihat. Oke? Nonton bola bareng. Kenapa? Laki-laki tuh ngomongnya pakai bluetooth Bu. Gol ya, oke, keren ya. Gitu kalau main bola tuh kayak gitu. Nah itu nasihat. Paham ya Bu? Paham ya? Karena banyak ibu-ibu tuh hopeless sama suaminya gara-gara nasihatnya cuma begini doang. Kayak saya dulu. Paham ya? Jadi laki-laki ini akan bertengkar pada masa-masa SMP SMA, tapi akan akrab lagi sesudah mahasiswa. Ibu juga yang sama anak perempuan yang bertengkar, sabar. Dia akan akrab lagi pada saat dia mahasiswa. Makin akrab setelah dia punya anak. Rasain baru. Mang enak. Bu, perhatikan nih Bu, anak remaja laki atau perempuan ya nih, lihat nih. Depannya itu isinya cinta loh Bu. Ibu tahu nggak, orang tua cinta sama orang tua di mana otaknya? Cuman segini. Itu pun segini aja separoh. Love for parents separoh ini, hate for parents separoh ini Bu. Remaja begitu Bu. Siapapun itu. Dulu waktu ibu jadi remaja, ibu pernah nggak perhatiin? Suka kesel banget. Sehari-hari kesel sama ibu kita. Sehari-hari kesel sama ayah kita. Apalagi zaman dulu orang tua belum belajar parenting kayak gini. Dan memang pada saat kita SMP SMA Bu, otak kita untuk love sama parents segini. Yang lainnya semua teman. Kalau TK lain, makanya kadang-kadang ibu-ibu suka kalau curhat sama saya aneh. Bu, saya heran saya SMP nih ya. Dulu waktu TK dia selalu setiap hari, aku cinta bunda, aku love bunda. Itu TK. SMP SMA sirkuit mulai berubah, sirkuit ini namanya sirkuit. Ya, ini love-nya jadi sebentar sini. Laki-laki juga